Dan sebenarnya kalau teman-teman ngikutin video konsep dasar pemrograman, itu kan saya sudah membatasi bahwa di situ sudah selesai sampai di perulangan ya, perulangan dual. Nah, tapi kenapa kok di sini saya tambahin konsep array? Karena ya ketika saya semester 2 ini syaratnya harus sudah paham mengenai array dan function. Makanya saya tambahin materinya untuk yang array dan function. Gitu. Nah, pengertian dari si array. Array itu adalah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen, nilai atau value ya. Nah, dan yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Ini menurut Wikipedia. Nah, kemudian saya simpulin lagi bahwa si array ini adalah sebuah variabel. Tapi variabelnya dapat menampung nilai atau value yang banyak gitu. Jadi kalau kita punya variabel misalnya ya, kalau variabel kan misalnya variabel nama, saya isikan Yunus Fabriansyah gitu. Nah, itu kan nilainya hanya satu. Tapi kalau array, nilainya bisa banyak. Itu aja. Oke, kemudian, kenapa kok kita perlu belajar array? Nah, yang pertama itu untuk memanajemen memori. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan data. Jadi yang pertama dulu, kita ke manajemen memori. Jadi misalnya begini. Ketika kita misalnya membuat variabel binatang, ya kita tahu bahwa binatang itu lebih dari satu. Jadi misalnya begini, binatang 1 sama dengan ayam, binatang 2 sama dengan sapi, binatang 3 kambing, dan seterusnya sampai binatangnya misalnya 1000 binatang gitu. Nah, dengan menggunakan array maka bisa dipersingkat seperti ini. Jadi kita misalnya punya variabel binatang yang kita isikan array, kemudian ayam, sapi, kambing, dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan array ini kita bisa memanajemen memori. Artinya, script yang kita tulis itu lebih sedikit dan untuk load ke memorinya itu juga cukup cepat. Gitu. Jadi, kenapa kita menggunakan array? Karena array bisa menampung banyak data. Gitu. Itu yang pertama, manajemen memori. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan data. Nah, misalnya begini. Saya kalau array itu saya deskripsikan sebagai rumah gitu lah. Nah, misalnya array ini adalah ruangan atau rumah gitu ya. Nah, yang di dalamnya itu ada ruangan-ruangan banyak gitu yang diisi oleh nilai-nilai tertentu. Misalnya begini. Ruangan ini saya isikan dengan binatang. Nah, jadi dengan konsep ini kita bisa simpulin bahwa di dalam array itu banyak ruangan dan di dalam ruangan itu ada datanya. Itu. Nah, kenapa kok mempermudah pengelolaan data? Karena di sini cukup rapi. Ya, cukup rapi. Dan nanti untuk pencariannya itu juga cukup mudah. Kemudian, sifat array. Kita tahu dulu sifatnya array bagaimana. Yang pertama, variabel jamak dan diacu dengan nama data yang sama. Nanti kita pelajari. Yang penting mah variabel jamak. Variabelnya banyak gitu. Ya itu tadi karena si array ini bisa menampung banyak data. Kalau variabel kan cuma satu. Gitu. Jadi si array ini ya ibaratnya variabel yang jamak gitu, variabel yang banyak. Kemudian yang kedua ini adalah pasangan antara key dan nilai atau kalau bahasa Inggrisnya key and value pair gitu atau pasangan antara index dan value. Nanti kita belajar. Kemudian yang ketiga ada nilai pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Nanti ya. Kemudian yang keempat, array bersarang atau nest array atau ya bisa disebut array di dalam array. Gitu. Kalau pengkondisian di dalam pengkondisian itu kan namanya nest condition atau pengkondisian yang bersarang. Nah, ini ada array yang